Oke, selamat malam Pak Jeffrey. Selamat malam, Pak Heri. Salam sehat, salam bahagia untuk kita berdua. Salam sehat, Pak Heri. Baik Pak Jeffrey, uh, kita mungkin langsung mulai ke sesi dialog antara sebagai coach dengan coach. Mungkin kita dua boleh memilih Pak Jeffrey mau duluan jadi coach atau coaching atau ini coach atau coaching? Pak Heri sudah duluan dari coaching. Oke, Saya masalah banyak jadi. oke, baik. Baik, selamat malam Pak Jeffrey. Kita mulai saja. Iya. Tujuannya adalah untuk menuntun coach untuk menemukan ide atau cara mengatasi masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan. Oke, saya mulai saja Pak Jeffrey. Apakah Pak Jeffrey ada masalah yang dihadapi dalam saat-saat ini, entah di dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang biasa di rumah, di kalangan keluarga, atau sebagai guru di sekolah? Oke, baik. Selamat malam, Pak Heri. Pak Heri, kemarin tuh mungkin tadi saya ada WA untuk mau meminta pertemuan atau mau menceritakan masalah saya. Ya, syukurlah Pak Heri respon dan pada malam ini saya akan cerita ke Pak Heri masalah saya itu ada Pak Heri di masalah di kalangan rumah. Oh, iya. Oke. Masalah saya itu Pak Heri semalam Ya, semalam atau tadi malam jam-jam sekitar jam-jam 10 itu masalah saya yang saya hadapi sekarang yaitu ponakan saya itu mengalami kecelakaan. iya. Kecelakaannya di depan Angkatan Laut. Hmm, Tadi malam tanggal berapa ya? 28 ya, 28 jam-jam 10. Nah, pada saat itu kan saya lagi nonton final futsal di iya, di tempat saya, di rumah saya final futsal. Itu ceritanya begini Pak Heri, kan saya nonton. Awalnya motor juga sudah parkir di rumah, jadi ponakannya minta izin di saya keluar bilang apa ya, biasa panggil Om di rumah tuh namanya Om Epi. iya, Om iya. Epi, namanya Adi, ponakan saya itu namanya Adi. Adi, uh, Om Epi, Adi mau pinjam motor, mau keluar. Jadi saya tanya kepada ponakan saya, bilang mau keluar di mana, pergi kemana? Mau keluar kerja tugas di teman di Kelurahan Numbon Sabu. Iya, iya, iya. Jadi saya bilang, yo ini sudah malam, sudah jam berapa tuh? Sudah jam 9 itu. Sudah jam-jam 9, jadi saya bilang, ingat bawa, ya Om Epi kasih izin, tapi ingat pakai helm dan bawa motornya pelan-pelan karena sudah malam. Nah, jadi ponakan saya ini bukan ya termasuk anak yang pendengaran, dia juga rajin di rumah, sering-sering bantu cuci pakaian saya, bantu omanya di rumah, sering masak, sering ngepel, terus sapu di rumah. Ya anaknya dia masih kelas 2 SMA, dia dipercayakan sebagai ketua kelas di SMA-nya dia. Jadi ya saya pikir ya saya sudah sehat kalau pulang jam 10 atau jam 11 ya pulang. Ya sudah, singkat cerita dia ambil motor, pergilah ke teman. Ya sudah saya sambil nonton sekitar jam 10 itu karena pertandingan futsal final sudah selesai, sudah ramai, sudah selesai. Jadi saya pulang ke rumah, saya baring-baring, masing sementara main handphone, masing nonton YouTube, masih main game. Jadi tunggu-tunggu sambil bermain, jadi mungkin sekitar jam 10 mau setengah 11 itu ada dia telepon saya.
Dia telepon. Jadi saya pikir ini telepon pasti dia nggak pulang, ini pasti kalau bukan motor macet, kan motor pernah macet toh, pernah mati, atau mungkin motor ban pecah atau ada apa. Pikirnya gitu. Dia telepon, jadi dia bilang, langsung teleponnya bilang, Om Epi, mari do, Adi ada tabrak orang Po Oto. Jadi saya langsung sempat kaget, sayangnya saya nggak terlalu kaget, saya kaget. Tabrak di mana? Bilang di depan Angkatan Laut. Jadi saya pikir dia yang tabrak atau baku tabrak atau sama-sama menabrak. Saya nggak tahu. Jadi saya bilang ya sudah. Ah, saya sempat kayak emosi gitu. Itu kamu bawa motor bagaimana? Saya bilang tadi bawa motor ke mana? Kok bisa begitu begitu? Jadi tidak dia cerita bilang tidak tidak dapat rem depan jadi tidak bisa silih jadi tidak lihat lah jadi tabrak. Ya sudah saya bilang ya sudah tunggu situ. Om Epi meluncur ke tempat TKP. Sudah, saya sampai di sana, saya lihat dia bersama itu orang yang tabrak. Saya lihat, jadi saya lihat, wah nah motor saya itu kan baru turun mesin, baru selesai turun mesin 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, masih baru bongkar, baru perbaiki juga motor saya. Saya lihat Ya. saya lihat mobilnya orang yang ditabrak. Saya tanya bilang, ini bagaimana? Yang korban bilang, beta ditabrak kakak. Saya ditabrak. Itu kalau bahasa Indonesia saya taruh, kalau bahasa Koreanya beta ditabrak kakak. Ya saya lihat Adi, ponakan saya ini saya lihat juga, dia juga sudah jalannya ada lecet juga, ada bengkak di pipi. Saya lihat motor saya, wah hancur depan. Saya langsung marah dia. Yang kemana kok bisa tabrak? Bawa motor bagaimana? Jadi dia bilang tidak saya tondok dari bawah, saya angkat depan, lihat lihat mobil kaget sudah parkir di depan. Jadi dia nggak bisa dapat Iya. menghindar, jadi langsung tabraknya sebelah samping kanan mobil ya. Akhirnya kena lecet mobil, lampu senya juga hancur. Jadi kepalanya dia juga apanya juga saya marahnya juga karena dia nggak pakai helmnya gantung. Jadi pipinya kena spion, jadi dia sudah terlempar sudah. Jadi saya sama korbannya juga kakaknya itu juga cerita bilang ini dia bilang kakak untung baik um, iPhone 9 tidak apa-apa karena untung baik sepi, tidak ada mobil motor yang lewat. Kalau enggak mungkin kita tidak tahu lagi toh mungkin adiknya ditabrak lagi oleh motor atau mobil. Jadi sudah situ saya mulai emosi lah, saya emosi. Dan karena saya terlalu emosi, saya ini kekerasan sama dia. Saya pukul lagi karena saya terlalu emosi. Bilang kamu tidak bawa hati-hati ini sudah rusak banyak ini orang punya mobil baru kakak itu kan mobil itu kan baru ambil bulan lalu baru keluar dari dealer bulan lalu mobil baru lagi. Jadi saya pikir wah ini banyak sih dan tambah lagi motor lagi sini. Jadi sempat bercerita sempat bercerita lama di situ jadi sudah. Nah, ngomong-ngomong ternyata orang yang ditabrak juga masing tempat rumahnya di Osmok situ, kelurahan situ juga ada kata-kata laut situ juga. Jadi masing orang-orang kita juga. Sudah kita daripada saya juga ada bilang daripada kita di jalan orang lihat, sudah kita ke rumah biar kita ngomong baik-baik. Sudah Oh, akhirnya kita ke rumah itu jam berapa ya Pak Heri? Itu sekitar jam mau setengah 12. Kita 1 jam di jalan itu. Mau setengah 12. Jadi sudah sampai ke rumah korbannya ini. Jadi sudah baik juga mereka juga baik saya juga. Dari situ sempatlah masih terjadi karena mungkin anak ini juga baru pegang mobil baru jadi sempatlah telepon saudara-saudaranya tanya nanti di mobil nih rusak begini-begini di bengkel mana bawa ke dealer bagaimana habis berapa banyak. Jadi ada yang bilang oh ini habis banyak ini sekitar habis mau 15 juta nah 11 juta nah 20 juta. Saya dengar jadi saya dengar saja dari terakhir saya ngomong di mereka ya kalau untuk 15 20 11 ya saya pikir
apa? Saya pikir ini kakak dong cari solusi lah. Kalau 10-15 saya sebagai saya kerja dapat uang sebanyak begitu dapat dari mana? Nah, yang pentingnya saya inisiatif mau tanggung jawab mau perbaiki mobil ini. Iya, iya, iya. Di benak saya Berarti kalau Pak Cep, kalau mau ya ini ceritanya kan ini tabrak motor dengan mobil ya? iya motor dengan mobil ponaan saya. Oh, motor dan mobil. Jadi setelah kejadian itu langsung Pak Jeffrey sendiri mempunyai inisiatif ke rumahnya atau bagaimana itu rencananya itu dalam Iya, melakukan tindak mencari solusi dari masalah itu? iya. Nah, saya punya inisiatif sendiri karena saya kan ya orangnya juga harus kontrol emosi. Saya punya inisiatif sendiri ya. Langsung ke rumahnya karena Pona ini tanggung jawab kami di rumah, tanggung jawab saya ya. Saya punya inisiatif. Kalau Oh iya tidak betul. punya inisiatif, saya pikir ya sudah di jalan aja kita selesaikan toh deh. Tapi kan saya punya etikat baik, saya punya tanggung jawab besar kepada ponakan saya, ya saya yang ngajak ya sudah kita rumah kakak di mana kita pergi di sana kita ngomong. Gitu. Sebagai bentuk tanggung jawab ya. Ya sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai om wali di Ya, rumahnya ya, ponakan ya. saya. Hmm. Akhirnya mendapatkan solusi. Ya, akhirnya di situ ke rumah itu masih sempat cekcok-cekcok ya masalah harga, masalah ini. Saya sempat bilang sampai ada bilang 15 beli paket spion rusak, paketnya nggak jual ini harus didilan gini-gini. Kan saya berpikir namanya mobil baru pasti ada asuransi. Iya, Nah, iya, iya. sih kalau diklaim kan kita aman, cuman masalahnya kan asuransi ini kan lama, 1 bulan itu mungkin baru mobil keluar lagi dan Iya betul. makanya ini kan juga Grab. Jadi Hmm. dia harus kejar setoran, kejar kredit. Kalau dia kasih mobil di dealer lagi 1 bulan, wah, mereka punya angsuran tuh 1 bulan itu dapat dari mana? Kan dia cerita bilang 1 hari dia harus harus mendapatkan 400.000 satu hari loh. Iya, Jadi iya. ya sudah ya saya pikir mereka juga sempat telepon mamanya kan di Turki kerja di Turki kalau mobil itu atas nama mamanya saya ngomong baik-baik sama mamanya begini bengkel-bengkel jadi sampai mereka kan masih cocok tentang harga saya langsung ngomong ya sudah kalau memang mau yang harganya aja itu saya kalau untuk 10 itu saya nggak bisa nanggung ya sudah ponaan saya kalian mau bikin apa ya buat sudah terserah palingan kan ini masuk tindak pidana ringan laka lantas ringan yang kita harus ganti rugi barang bukan bukan korban jiwa kalau korban jiwa kan itu kan berat laka lantas berat jadi saya pikirnya sudah sampai saya sudah pikir sudah kalau apa ya mobil motor saya ambil ya sudah kalau tidak mau tapi saya bilang gini saya bilang di mereka saya masih terus saya bilang ya kita sama-sama di jalan kita nggak tahu ya cari solusi supaya ya mobil kakak juga bisa jalan nyari uang narik ya, dan saya juga sampai ke tanggung jawab saya juga bisa perbaiki mobil ini tapi dengan harga yang masuk akal nah, jadi sudah sampai sempat bilang mau pergi ke bengkel ini bengkel itu jadi kita ngomong-ngomong sampai jam setengah satu saya pulang sampai jam 1 kita ngomong sampai jam 1 jadi mereka janji saya nanti dengan kakaknya yang dari mana itu nanti biar mereka yang kita ke bengkel. Janjiannya itu jam 10 pagi hari Minggu pagi tuh habis pulang gereja. Sudah saya bersama ponaan kita ambil motor. Saya bilang di ponaan masih bisa. Ya kan ponaan pipinya masih bengkak, kakinya lecet jadi masih bisa bawa motor. Sudah kita pulang ke rumah. Pulang ke rumah itu yang itu saya nggak bisa tidur Pak Heri. Iya, iya. Berarti setelah ini, setelah melakukan um, apa berbicara mencari dia punya solusi, setelah mendapatkan solusi itu solusinya apa seperti apa itu Pak Jeff? Maksudnya sebagai bentuk tanggung jawabnya itu kesepakatannya seperti apa itu? Iya.
kan kesepakatan kan mereka yang penting kan bisa diperbaiki dan mereka bisa untuk mobilnya kembali dan bisa narik bisa jalan untuk mereka mencari uang untuk kreditnya. Jadi sayangnya malam itu belum dapat kesepakatan sih. Tetapi pas pagi Ya. saya nggak bisa tidur juga dan si korban juga tadi pagi kita juga bercerita dia juga si korban yang punya mobil juga bilang nggak bisa tidur karena dia pikir ini ponaan nih kalau tadi malam dia pikir ada kacanya terbuka, ponannya kepalanya kena di kaca kan mungkin kena di leher atau terpental atau bagaimana pasti juga masalah baru lagi toh kalau menimbulkan korban jiwa. Jadi Iya, ya betul. saya tidur tadi malam tuh jam 3 Pak Eri saya. Ya memang saya berpikirnya begini, ini mobil baru lagi, terus kita harus keluarkan sekian, terus motor saya, terus saya saya hari Minggu ini ada rukol, besoknya rukol sesi praktik yang sekarang, jadi terbagi lah. Terus Senin lagi saya harus simulasi video PPG buat di Selasa untuk jadi buyar sudah buyar kepala saya yang tentang RPP yang saya mau akan video buat video UKIN untuk uji kinerja uh, perencanaan di kepala saya ini hilang terus praktik untuk rukol yang saya mau angkat masalahnya juga hilang saya pikir ini ya sudah motor biar aja motor gade aja biar dapat uang sudah yang penting ponaannya baik-baik jangan apa lagi itu tidur saya tidur tuh jam 3 belum bisa akhirnya tidur hanya dapat 2 jam uh, saking bangun paginya jam 6 itu karena kita kebiasaan ada olahraga bersama karena supaya saya jangan stres ya sudah saya pergi ikut olahraga bersama tapi main bola tapi saya hanya berdiri saja karena saya tahu kondisi tubuh saya kan lagi nggak fit nggak enak berdiri supaya jangan stres sudah duduk dan situlah dapat dapat masukan yang banyak dari teman-teman main bola kaki main futsal itu di jam 6 pagi itu dari mas-mas bilang oh Pak Jeff nanti pergi ke sini ke bengkel ini jangan ke showroom nanti itu mahal jangan ke dealer lagi itu 2 kali lipat Baik, jadi baik. dapat jadi sudah Oke, dapat oke, Pak Jeff. Berarti bagaimana perasaan Pak Jeff setelah mendapatkan solusi pada paginya itu? jadi perasaan saya itu Pak Heri sangat istilahnya dari 100% 50% plong Pak Heri. Maksudnya beban yang tadi saya mikir banyak itu kayak mikir oh ini harus bagaimana. Akhirnya sudah saya pikir wah berarti sudah betul jalan keluarnya. Dan saya mau cerita Pak Heri pada saat itu memang perasaan yang saya mau cari solusi malam itu saya berdoa kepada menurut agama keyakinan saya kepada berdoa untuk Iya, iya, iya. meminta petunjuk dari Sang Pencipta meminta itu ya saya tidak lupa berdoa supaya dapat jalan keluar dan pagi-paginya memang itu dapat begitu perasaan saya sangat senang saya plong keluar dari Iya, beban yang agak iya, berat iya. ya jadi saya pikir ya sudah sebentar saya pakai solusi yang dari teman-teman kasih di saya itu teman-teman main futsal dari itu ya pokoknya pikirannya dari 100% beban itu 50%-nya hilang bisa 50% Pak Heri. Oke, oke, oke. Berarti setelah mendapatkan solusi berarti sudah sedikit plong ya, walaupun masalah ini belum selesai. Selesai. Hmm. Masih sementara mobilnya masih sementara di bengkel Sementara belum ini. belum dapat alat karena masing membuat desainnya karena belum ada lampu senya sama spion Iya, cover cover spionnya itu. Kalau untuk dumpul cat yang lecet sudah. Tadi saya bawa ke bengkel sama-sama ada orang. Sudah itu sudah aman. Tinggal dicat mungkin malam ini dicat, besok pagi sudah kering dan sisa alat lampu itunya itu yang saya harus cari karena tadi saya cari sore kan toko motor itu atau alat mobil kan tutup. Jadi tutup pada minggu ya. jam 9 mungkin besok pagi saya izin dari sekolah saya cari alatnya biar habis selesai UKIN simulasi UKIN dan selesai supaya Selasa saya video tag UKIN juga sorenya saya ketemu orangnya mobilnya bisa ambil atau bagaimana Itu sebagai bentuk tanggung jawabnya Pak Jeffrey terhadap keponaan ya. ya terhadap ponakan saya sendiri saya sebagai wali. Iya, iya.
Oke, baik. Berarti kondisi Pak Jeffrey saat ini sudah tidak terlalu terbebani lagi ya, sudah sedikit plong, sehingga bisa menjalankan aktivitas setiap hari ya sedikit normal. Iya Pak Heri, benar sekali. Oke. Jadi sesi wawancara kita ini mungkin 15 menit saja kok. Iya. Iya. Tadi kita start dari jam 19.45, sekarang sudah 20:04. Oke Pak Jeff, terima kasih karena sudah menceritakan permasalahan Pak Jeffrey selama hari-hari terakhir ini, sehingga mungkin Pak Jeffrey juga sudah mendapatkan perasaan lega karena memang sudah ada solusi di berbagai pihak dari teman, rekan, sejawat dan sebagainya, sehingga masalah ini bisa terselesaikan. Oke Pak Jeffrey, untuk wawancara coaching dengan coach kita berakhir sampai di sini. Atas waktu dan kesempatannya, saya sebagai coach mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Oke. Oke, gantian saya Pak Heri ya, saya sebagai coach ya. Oke Pak Jeff. Oke. Oke Pak Heri sudah siap? Siap. Oke. Baik, selamat malam Pak Heri. Selamat malam Pak Jeffrey. Oke Pak Heri, bagaimana keadaannya, kabarnya, sehat-sehat kah? Sehat. Oke, baik Pak Heri, kemarin sore itu Pak Heri WA saya lagi kegiatan, jadi malamnya saya baru balas. Pak Heri WA bilang ada mau ketemu dengan saya, jadi hari ini baru kita malam baru bisa ketemu karena memang saya ada sedikit kegiatan di luar Pak Heri. Mungkin yang Pak Heri WA itu mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ada masalah yang mau disampaikan kepada saya. Bagaimana Pak Heri? Baik Pak Jeffrey, karena saya sengaja WA Pak Jeffrey itu bukan tidak ada tujuan, karena memang saya punya tujuan karena saya sedikit punya masalah di sekolah, saya mau curhatan begitu. Ya. Kita sebagai guru, sebagai rekan guru penggerak, kita juga secara emosional juga kita dekat, jadi saya memutuskan untuk menghubungi Pak Jeffrey untuk kira-kira solusi dalam masalah saya ini bisa diselesaikan seperti apa. Jadi tidak panjang cerita Pak Jeffrey, ceritanya begini. Ada salah satu anak murid saya yang namanya Alif, itu Pak Jeffrey tahu itu, Alif itu pasti alumni dari saya itu. Iya, alumni dari SD Impres Teno itu. Mungkin Pak Jeffrey juga siap tahu juga kondisinya seperti apa ya, mungkin belum terlepas juga itu sifat-sifatnya itu masih terbawa di sana. Jadi masalahnya itu Pak Jeff, dia sudah melakukan melanggar disiplin. Melanggar disiplin itu dalam arti dia melakukan bolos selama 2 kali pada jam saya. Jadi di samping itu ada juga laporan anak-anak juga, laporan teman-temannya juga, laporan guru-guru lainnya juga itu ada. Sedangkan laporan dari teman-temannya itu si Alif ini dia suka bully begitu, suka bully. Dan dari rekan sejawat, teman guru juga mengatakan bahwa si Alif ini di jam saya juga itu lebih-lebih pada jam terakhir itu dia tidak ada Pak Jeffrey. Seperti itu. Iya. Jadi iya, lebih-lebih pada jam saya. Jadi jam saya itu jam terakhir kemarin itu. Jadi
dia selalu tidak ada. Selama 2 hari itu akhirnya saya laporkan di wali kelasnya. Akhirnya wali kelasnya memutuskan untuk tidak menunda-nunda waktu, langsung membuat surat panggilan. Karena memang si anak ini laporan dari guru-guru lain itu sudah ada juga. Sementara anak ini kalau di ini selalu bolos pada jam lain itu, kalau dipanggil selalu tidak ada di tempat. Jadi akhirnya melayangkan surat panggilan kepada orang tua. Akhirnya pada hari ini itu orang tua ini datang sudah menghadap saya dengan wali kelas dulu hanya menangani, saya sebagai guru mapelnya juga memberikan keterangan bahwa memang si anak ini dia melakukan bolos sudah 2 kali di jam saya. Dan ada beberapa teman juga menyampaikan pada jam mereka juga itu ada dia bolos seperti itu. Akhirnya orang tua ini bilang bahwa si Alif ini memang ada kala itu dia pulangnya lebih cepat. Berarti Pak Heri ya. Halo Pak Jeb. Lanjut Pak Heri, lanjut. Iya. Jadi keterangan dari orang tuanya ini saya menggali juga dari wali kelasnya, latar belakang orang tuanya. Orang tuanya dia ojek, Pak Jeff. Dia sebagai ojek. Terus ibunya juga itu sebagai ibu rumah tangga. Jadi si Alif ini. Halo Pak Heri. Ya. Halo. Ya, berarti ini yang berarti yang Pak Heri sudah identifikasi masalahnya si Alif ini sudah mengetahui masalahnya si Alif itu apa ya Pak Heri? Iya. Jadi setelah diwawancara ini melakukan tanya jawab dengan orang tua dari sumbernya ini, dari orang tuanya, Alif ini dia hobi sekali untuk pergi mandi di laut Pak Guru, karena rumah dekat pantai. Dekat gitu pantai. Ya, iya. Masalahnya sering pergi ke pantai. Iya. Nah, itu yang pertama dia itu mandinya di laut, hobi mandi di laut. Yang pertama faktor yang karena ini sering ditegur sama mamanya dia ini. Sering mandi di laut. Yang kedua, Pak Jeff, ketika itu kan dekat dengan ini kapal-kapal pemancing itu. Ya, kapal nelayan mancing di perikanan situ ya. Perikanan itu. Jadi pulangnya sekolah itu atau dia pulang lebih dulu, itu tujuannya itu ketika dia kan selalu di situ, dia tahu bahwa kapal-kapal itu akan merapat bongkar ikan pada jam-jam sekian. Nah, benar. Si Alif dengan beberapa temannya itu hobi sekali. Kalau ikan itu kan mereka angkat-angkat, ada kala itu yang jatuh-jatuh di lantai atau itu atau apalagi di laut, itu mereka yang ambil. Mereka kumpul untuk mereka jual. Iya, berkumpul. Iya, untuk mereka kumpul-kumpul, untuk mereka jual supaya dapat uang. Jadi kegemaran karena kebiasaan sudah dapat uang. Sudah enak nggak pergi ke sekolah. Tidak pergi ke sekolah. Itulah masalahnya yang disampaikan oleh orang tuanya itu. Itu faktornya itu. Faktor yang sudah jadi sudah tahu masalahnya sendiri ya, faktornya apa ya. Faktornya itu orang tuanya yang saya langsung. Berarti setelah itu rencana tindak lanjutnya akan dilakukan Pak Heri kalau ketemu dengan masalah seperti itu Pak Heri harus bagaimana?
Saya rencananya ini di samping saya akan panggil si anak ini untuk memberikan penguatan bahwa sesungguhnya pendidikan atau sekolah itu sangat penting untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai cita-citanya, untuk mencapai dia punya masa depan itu melalui sekolah itu. Saya akan memberikan penguatan, memberikan motivasi dan dorongan, dan saya punya rencana juga itu saya akan berkunjung ke rumahnya. Saya komitmen dari Pak Heri ya, rencana untuk saya mau rencana langsung turun ke rumahnya, saya akan langsung ketemu dengan dia punya kedua orang tuanya di rumah sana dengan dia untuk melakukan sesi dialog secara dari hati ke hati, bagaimana untuk membangkitkan si Alif ini supaya dia mempunyai hasrat, punya kegemaran untuk bisa bangkit ke sekolah, untuk rajin ke sekolah seperti itu, supaya saya juga berpikir bahwa mungkin karena memang lihat kondisi faktor ekonominya juga ini kan, saya lihat setelah saya dengar dari orang tuanya si Alif ini kan, bapaknya ini sebagai ojek. Bisa juga saya punya anggapan bahwa memang Alif ini mungkin dalam kondisi uang belanjanya juga itu kurang. Iya, mungkin saya akan turun ke rumah itu untuk memberikan penguatan dan mencarikan solusi bagaimana si Alif ini bisa rajin ke sekolah, atau Alif ini saya akan wawancara langsung dengan orang tuanya, mungkin termasuk dia punya sisi itu, uang jajannya itu mungkin kurang juga untuk Alif, makanya dia cari sampingan seperti itu, Pak Guru. Berarti selain itu berarti ada tidak tanggung jawab yang secara emosional dari Pak Heri kepada orang tua atau kepada siswanya, ada atau tidak? Atau Pak Heri ini sebagai guru agama Islam tanggung jawab yang sangat-sangat melekat dengan Pak Heri, Alif sama orang tua itu bagaimana Pak Heri? Ada tidak? Iya, pasti ada. Kita sebagai, terutama saya sebagai guru agamanya ini kan bisa menuntun dia ini ke jalan yang baik kan, seperti itu. Iya, benar Ya, sekali. terus si anaknya juga ini kan melalui pendidikan ini saya akan menuntun bahwa melalui pendidikan bukan pendidikan ini kan menuju ke jalan yang tidak baik, tapi memang justru pendidikan ini kan menuju ke jalan yang lebih baik untuk dia punya masa depan. Saya sebagai guru agama Islam itu secara sosial emosional juga saya mempunyai tanggung jawab. Dan saya juga itu kebetulan juga kan saya di lingkungan itu juga kan sebagai semacam bisa dikatakan sebagai tokoh agama itu kan ada juga secara emosionalnya saya dengan orang tuanya juga itu, bagaimana si anak ini juga Pak Jeff, bagaimana saya mau berkomitmen ke sana itu karena memang si Alif ini setiap kali kerohanian itu juga dia hilang itu Pak Jeff. Oh begitu ya si Alif kalau kerenan. Itu bagaimana hilang Pak Heri? Iya, itu apelnya ada. Kan kerohanian itu jam 7 sudah mulai itu. Itu Ali belum datang juga itu jam 7 Pak Jeff. Tapi secara tanggung jawab secara hari itu Pak Heri punya tanggung jawabnya bagaimana kepada si Alif itu kalau dia hilang? Ini yang saya cari-cari Alif ini, ada kala dia datang ini sudah lewat jam 8 juga. Aduh. Sehingga saya sudah langsung masuk pada jam mata pelajaran ini. Ini anak ini padanya kan Alif itu kan Pak Jeff beritahu sendiri kan, alumni dari sini kan tinggi besar anaknya. Tinggi besar, badan besar, ya benar. Badan besar, setelah saya galing-galing juga dari teman-temannya itu,
ternyata Alif ini memang hobinya itu bolos-bolos juga waktu di SD itu. Benar, benar Pak Heri, benar. Iya, jadi ya sebagai bentuk tanggung jawab saya juga harus membimbing terus Alif ini. Saya akan melakukan pendekatan secara persuasif, secara personal, secara sosial emosional dengan dia. Saya akan memberikan penguatan, memberikan dorongan bahwa pendidikan itu akan terbuka masa depan yang lebih cerah, dan untuk mencapai itu harus rajin ke sekolah untuk menuntut ilmu dan mengikuti mata pelajaran. Begitu Pak Jeff. Wah, ya, sangat luar biasa Pak Heri Ya. ya. Oke, baik Pak Heri. Terima kasih Pak Heri sudah menghubungi saya karena sudah menceritakan yang Mas Pak Heri Pak Heri alami yang dari tadi. Pak Heri sudah menyampaikan tujuannya apa, terus masalah yang dihadapi, terus kegiatan tindak lanjutnya atau tanggung jawab Pak Heri sudah ini. Pak Heri, baik Pak Heri, karena memang saya juga sedikit lagi saya ada mau pertemuan acara keluarga di rumah. Mungkin sebenarnya saya mau pengen dengar banyak sih masalah Ya. yang dihadapi Pak Heri malam ini, cuman karena kita dibatasi oleh waktu dan kegiatan. Waktu yang sekarang di sini saya lagi kumpul-kumpul bersama kakak-kakak dengan oma dengan saudara semua untuk mau menyelesaikan masalah saya ponaan yang tadi itu saya bilang Pak Heri. Jadi mungkin nanti di satu waktu lagi kita bisa Pak Heri bisa bersama-sama, kalau ada masalah bisa hubungi saya bisa mendengarkan masalah yang Pak Heri ceritakan kepada saya Pak Heri ya. Tidak apa-apa ya Pak Heri ya. Tidak apa-apa. Baik, terima kasih Pak Jeffrey, terima kasih. Oke, baik Pak Heri, untuk saya dari saya itu saja. Terima kasih Pak Heri. Dan saya ucapkan jangan lupa jaga kesehatan. Baik Pak Jeff. Semuanya tetap semangat dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi. Kita harus tetap lebih semangat. Terima kasih Pak Heri. Baik Pak Jeff, terima kasih. Sampai ketemu di kalau mau perlu bisa WA saja boleh. Saya siap. Siap Pak Jeff. Iya siap. Terima kasih. Baik. Yuk. Terima kasih Pak Heri. Oke, terima kasih juga Pak Jeffrey. Oke, baik Pak Heri. Di sesi berikutnya kita akan melakukan refleksi masing-masing mungkin, dan umpan balik juga dari Pak Heri. Mungkin dari Pak Heri bisa memberikan langsung saja tadi umpan balik yang Pak Heri berikan kepada saya sebagai coaching, dan juga refleksi yang Pak Heri dapat tadi. Nanti habis itu saya gantian juga Pak Heri. Nanti saya juga memberikan umpan balik tadi kepada Pak Heri, dan juga refleksi yang saya dapat pada sesi coaching di malam hari ini. Oke Pak Jeffrey, kalau pengamatan saya waktu sesi saya sebagai coach itu mungkin yang perlu umpan balik. Maksudnya Pak Heri, maksudnya umpan balik saya sebagai coach saya Pak Heri. Oh iya. Sudah sebagai coach. Bagus. Iya Pak Jeffrey duluan ya. Iya. Iya, menurut saya itu sudah bagus, bisa menggali informasi lebih dalam tentang permasalahannya, terus identifikasi masalah sudah bagus. Rencana aksinya juga itu tadi menurut saya sudah bagus. Rencananya itu karena sebagai
langkah untuk mencari solusi ya. Ya, iya. Jadi ya itu sudah berjalan dengan bagus. Terus tanggung jawabnya juga sebagai sebagai orang yang Wali apa Punaan. ya sebagai bentuk tindakan tanggung jawabnya itu sudah bagus. Istilahnya mau melakukan ganti rugi itu kan sudah sebagai bentuk tanggung jawab. Yang kurang awalnya yang di tujuan tadi Pak Jeff. Siap Pak Heri, tujuan kurang ya. Iya, tujuan itu awal-awal itu tujuan dalam melakukan dialog itu. Siap. Iya. Identifikasi masalah saya rasa sudah berjalan dengan bagus, rencana aksi sudah, tanggung jawab sudah. Saya rasa sudah berjalan dengan bagus. Oke, siap. Baik. Terima Ya, kasih di umpan balik. Mungkin refleksi yang Pak Heri dapatkan dari kita sesi latihan malam ini itu tentang apa ya Pak ya? Apa bisa ini Kak Pak Heri? Yang Pak Heri dapat refleksi itu. Ya ada iya, iya, pertanyaan refleksi apakah Pak Heri, ya kita sudah berjalan dengan baik selama iya, iya, percakapan iya, atau apa yang perlu iya, iya, kita iya. gitu. Baik. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan itu, saya rasa sudah berjalan dalam mengidentifikasi masalah, rencana aksi tanggung jawab itu saya sudah rasa sudah berjalan dengan baik karena kita mengikuti alur tirta yang ada. Terus apa yang masih perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki itu Pak Jeff, selama kita menjadi coach itu harus mempunyai jeda supaya ada celah untuk Coaching masuk. coach memberikan pertanyaan. Siap. Tadi Iya, ada gangguan jaringan mungkin. iya, jaringan, iya. Terus apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi hadiran penuh sebelum saya melakukan coaching. Iya, saya rasa kehadiran kita ini kan dari awal memang kita sudah kehadiran penuh sebelum membuka sesi rekaman kita sudah ada sampai sekarang sehingga segala persiapan tentang kita punya materi-materi yang akan kita atau konten yang harus kita laksanakan dengan sisi mental kita, persiapan kita untuk melakukan dialog ini sudah dipersiapkan dengan bagus sehingga perjalanan dialog ini berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Pak Heri. Iya. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi mungkin saya yang harus kita perbaiki itu ya atau meningkatkan. Atau kita meningkatkan itu ya saya rasa memang tadi sudah bagus, bukan berarti tidak bagus, sudah bagus. Hanya itu kita harus Lebih ini ya. lebih semangat lagi untuk melakukan ini sesi dialog ini supaya dia lebih hidup seperti itu. Karena sesuai dengan slogan kita ya, salam dan bahagia. Jadi harus lebih salam dan bahagia. Karena memang ini minta maaf aja ya. Karena memang ini kondisi Pak Jeff juga kan secara emosional juga sedikit terganggu karena memang pertama Pak Jeff ini kan tidak kurang istirahat. Ditambah lagi beban itu sehingga ya
Ya, yang kita harapkan, yang kita tingkatkan itu sebelum kita melakukan dialog ini, ya mungkin kita lebih siapkan lagi kita punya stamina, kondisi itu mungkin ya yang lebih utama ya. Iya. Oke, Pak Jeff, saya rasa itu yang ya menurut pengamatan saya. Kalau Pak Jeffrey mungkin sama juga mungkin. Iya, kalau saya sih umpan balik untuk Pak Eri sebagai coach, saya rasa sudah saya acungin jempol, sudah menunjukkan alur Tirta dan sudah menyampaikan tujuan kepada saya, kenapa sebelum saya menghadap Pak Heri sudah tujuan kita, berarti saya sebagai coach, Pak Jeffrey sebagai coach, dan Pak Heri juga sudah menanyakan masalah saya, apa dalam kondisi masalah saya yang walaupun tadi saya lihat Pak Heri ada mau jeda, tapi karena saya terlalu terbuai dengan masalah saya, terikat dari masalah, jadi Ya, ya, saya lepas saja padahal pada Pak ya, Heri ya. mau untuk Baik, jeda, baik. uh, jeda siapa Pak? Jeda uh, untuk mau menggali lagi, mau memberikan pertanyaan, tapi saya sudah keasikan dengan Ya, masalah sendiri. terbawa dengan kondisi mental yang sesungguhnya ini real, betul-betul nyata terjadi, baru kondisi ini kan lagi betul-betul dialami, bukan Lagi yang sudah betul-betul lama baru tadi lalu. malam, baru semalam Memang dan sampai saat ini iya, iya, masing-masing iya, saya cari sehingga alamatnya itu masih terngiang-ngiang di hati saya bilang oh selesai ya betul, sudah masih terbayang terus ya. kartunya itu ada jangan pesan lagi. Terima kasih Pak Heri. Yang tadi sudah saya dengan Pak Heri lakukan ya, yang apakah sudah berjalan dengan baik selama refleksi saya dengan percakapan, saya rasa untuk secara berusaha saya berjalan dengan baik, tapi secara jaringan kita dikendalakan oleh jaringan. Terus yang kedua Bapak, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu uh, apa penggalian masalah yang ya kita harus lebih lagi dekat lagi dengan coaching atau coach. Yang ketiga uh, apa apa yang kita lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching itu, yaitu kita harus melakukan perencanaannya memang betul-betul matang, tetapi secara spontan refleks itu yang memang Ya, betul-betul terjadi itu yang lebih bagus lagi. Terus yang keempat, bagi refleksi saya sendiri yaitu apa yang harus saya tingkatkan, yaitu saya harus memahami alur Tirta, coaching alur Tirta dengan baik, supaya pada saat nanti sesi coaching untuk demonstrasi kontekstual dan aksi nyata, semua sudah lebih bagus dari yang sekarang. Karena slogan kita salam dan bahagia, kita tetap bahagia walaupun dengan coaching yang permasalahannya begitu banyak.